Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Bupati atau diwakili Pak Wakil Bupati, kemudian Pak Dandim diwakili Pak Siop, kemudian dari Kemenag juga diwakilkan, kemudian ada Pak Ketua MUI, kemudian Pak Ketua FKUB dan seluruh dari Muhammadiyah dan juga NU PCNU, kemudian yang hadir dalam konferensi pers pada akhir tahun 2022 ini. Jadi perlu kami sampaikan yang pertama terkait dengan hasil ungkap kasus narkoba selama tahun 2022, ya, dari di bulan Januari sampai akhir tahun ini, sampai kita konferensi pers hari ini. Yang pertama adalah Sat Narkoba telah mengungkap kasus 130 kasus, ya. Adapun dari 130 kasus itu total jumlah barang bukti yang pertama sabu itu 524,25 gram. Kemudian pil WY 34.738 butir. Kemudian ganja 4,17 gram. Kemudian barang bukti uang sebesar Rp1.177.000. Ada juga barang bukti ini alat hisap, ini 8 perangkap, ya, ada 8 perangkap ini alat hisap. Kemudian ini, kemudian juga timbangan 47 buah, ya, tapi kita tidak sampaikan semuanya di sini. Kemudian untuk dari ungkap kasus tersebut terdapat tersangka 212 orang, ya. Pengedar sebanyak 169 orang, pengguna 43 orang. Ini jenis kelamin ini rata-rata laki-laki, ya, 200 orang laki-laki dan 12 perempuan. Untuk usia didominasi 25 sampai 64 tahun. Kemudian saya lanjut untuk yang kedua, ini terkait dengan pengungkapan ataupun anatomi laka lantas dan penindakan pelanggaran lalu lintas Satlantas tahun 2022. Adapun laka lantas yang terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan sebanyak 434 kali, ya. Adapun korban yang meninggal dunia 98 orang. Kemudian korban luka berat 4 orang, korban luka ringan 455 orang. Kerugian material kalau dikalkulasikan secara keseluruhan yaitu sebesar Rp1.124.700.000. Jadi cukup besar. Untuk usia korban didominasi antara umur 16 tahun sampai 30 tahun. Profesi korban ada yang pelajar dan juga ada karyawan. Kemudian selain itu juga lalu lintas juga melakukan penindakan pelanggaran, ya. Pelanggaran kita hasil tilang selama 1 tahun yaitu sebesar 2.487 penilangan, ya, penindakan tilang. Kemudian teguran 11.282. Kemudian anatomi umur pelanggar ataupun yang tilang ini 22 tahun sampai 30 tahun. Ini untuk terkait dengan lalu lintas. Ini juga kita juga nanti melaksanakan penghancuran ataupun ini barang bukti knalpot brong ini sebanyak 73 buah, ya. Nanti kita laksanakan, nanti Pak Wagub akan memberikan kepada operator akan melaksanakan pemotongan. Kemudian untuk Satreskrim, ya, hasil ungkap kasus Satreskrim tahun 2022 ini ungkap kasus sebanyak 329 kasus, terdiri dari pencurian sepeda motor 13 kasus. Memang ini banyak kasus yang belum bisa kita ungkap, memang agak ada sedikit kendala, memang barang bukti dan sebagainya ini agak riskan, makanya kita
sering memberikan himbauan-himbauan untuk melengkapi ataupun melakukan kunci ganda ataupun menambah pengaman di kendaraan. Ini. Kemudian pencurian biasa 80 kasus, kemudian penipuan 73 kasus, penganiayaan 105 kasus, kemudian penggelapan 58 kasus. Ini didominasi kasus penganiayaan dan curanmor, ya. Rata-rata dalam 1 tahun ini dengan jumlah kasus, ungkap kasusnya 329 kasus. Kemudian Satreskrim juga hari ini juga akan memusnahkan barang bukti, ya, minuman keras yang hasil ungkap yang ada di belakang. Nanti kita akan juga laksanakan secara simbolis untuk pemusnahannya. Kemudian kita juga akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan narkotika, ya, jenis sabu. Ini yang pertama dasar hanya satu pengungkapan, ya. Dasarnya yang ini LPA 122 Romawi 12 Res 42 2022 tanggal 23 Desember 2022. Adapun tersangka ada 2 orang, inisial S 28 tahun, ini laki-laki. Kemudian yang kedua inisial F 32 tahun, ini perempuan, ya. Kemudian barang bukti yang diamankan 1 poket plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik kurang lebih 100,11 gram, ya. Ini barang buktinya yang bisa kita sampaikan. Barang buktinya untuk yang pengungkapan sabu kurang lebih 1 on, ya, 100,11 gram. Kemudian kita juga ada 1 lembar sobekan, tapi kita tidak sampaikan. 1 lembar sobekan tisu warna putih, kemudian 3 buah plastik terdiri warna hitam, bening dan putih bertuliskan inisial toko, ya, ini. Kemudian 1 buah kotak juga, 1 buah kotak dus, ini juga ada inisial nama ataupun ini. Kemudian TKP penangkapan, ya, ini di pinggir jalan Desa Sentol, Kecamatan Padumawu, Kabupaten Pamekasan, sekira pukul 14.30. Adapun kronologis penangkapan ini informasi dari masyarakat. Tim dari Sat Narkoba melakukan pengembangan dan juga penyelidikan, melaksanakan patroli sesuai dengan informasi masyarakat yang ada tersebut di wilayah Desa Sentul, Kecamatan Padumawu, di mana pas hari Jumat, ya, tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 14.35 waktu Indonesia Barat di pinggir jalan Sentul, Kecamatan Padumawu, Kabupaten Pamekasan, dilakukan penangkapan, ya, terhadap 2 orang, yaitu S laki-laki dan juga F perempuan. Nah, dan di sini ditemukan barang bukti di mana di pangkuan saudara F kurang lebih 100,11 gram sabu yang mana dibungkus dengan lembar tisu putih dan dimasukkan dalam plastik warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam, lalu dibungkus lagi dengan plastik warna putih dengan logo sebuah toko, ya. Ini kemudian peran dari tersangka berperan sebagai penyalahguna. Adapun modus operandi, ini tersangka mendapatkan sabu untuk dikonsumsi sendiri. Ini. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan ini juga ada barang bukti yang lain selama pengungkapan selama 1 tahun yang kurang lebih ada 0, sekian, 0,33,
kemudian pil double Y, dan juga ini beberapa barang bukti HP yang kita amankan. Selain hal tersebut, Satreskrim juga, ini yang terakhir teman-teman, sebelum teman-teman nanti kita melaksanakan penyerahan juga pengembalian barang hasil kejahatan kepada pemilik ataupun pelapor. Ini Satreskrim juga mengungkap tindak pidana penggelapan mobil, ya, dengan barang bukti yang akan kita kembalikan kepada pelapor ataupun korban. Di sini ada 4 LP rekan-rekan, teman-teman sekalian. Ini ada 4 LP. LP yang pertama ini LP 437 Romawi 10 2021, ya, ini sudah cukup lama juga. Ini satu barang buktinya, satu unit mobil merek Toyota Avanza. Ini sudah selesai kasusnya. Kemudian LP yang kedua ini 309 bulan Romawi 6, ya, bulan 6 kemarin 2022. Ini ada barang buktinya satu mobil merek Nissan Livina, ini sudah selesai juga. Kemudian yang ketiga ini ada LP 453 8 Romawi, yaitu 2022, ini bulan 8 tahun 2022. Ini ada 3 kendaraan, 3 mobil, ya. Yang pertama mobil Innova Ribbon, kemudian warna putih, kemudian satu unit mobil merek Xenia, ini warna putih, kemudian satu unit mobil merek Daihatsu Sigra, ini warna putih juga. Ini berarti mobilnya ini. Mobil yang barang buktinya ini yang Innova Ribbon, berarti yang LP3 ini yang akan dikembalikan, Pak Kasat, ya. 3 yang LP3 ini, ya. Jadi LP yang ketiga ini akan kita serahkan, ini selesai tahap 2, ya teman-teman, ini selesai tahap 2. Kemudian LP yang keempat ini LP 633 11 Romawi 2022. Ini tanggal ada satu barang bukti mobil Toyota Agya, ya. Ini sudah selesai juga. Nanti jadi hari ini kita laksanakan secara simbolis pengembalian ataupun diberikan kembali barang bukti ataupun mobil kepada yang mempunyai ataupun pelapor ataupun korban. Itu sementara teman-teman sekalian yang kami laporkan. Ini barang bukti kurang lebih dalam rangka pengumpulan selama 1 tahun. Bu.